ibadah-ibadah lainnya. Perikop ini sangat legendaris karena mengisahkan tokoh besar dalam sejarah bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, yaitu Musa. Ada yang bernama Musa di sini? Atau Moses? Enggak ada ya. Musa dikenal sebagai nabi karena menyampaikan berita firman Tuhan dan juga disebut sebagai pembebas karena dialah yang dipilih oleh Allah, bahkan dipersiapkan oleh Allah sejak lahir dari kandungan ibunya untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Firaun di Mesir. Jika kita membaca pasal-pasal sebelumnya, secara sekilas diberitakan kepada kita bahwa Allah turut hadir di dalam penderitaan umatnya. Sehingga Allah punya rencana, berinisiatif membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Setelah berapa tahun Bapak Ibu Saudara-saudara? 430 tahun. Bangsa itu hidup dalam penderitaan, dalam keterkungkungan. Seluruh rancangan pembebasan daripada Allah dinyatakan. Allah membawa keselamatan buat mereka. Setelah 430 tahun, baru diwujud nyatakan pembebasan itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita juga melihat konteks dalam perikop bacaan kita saat ini, di situ begitu nyata betapa ajaibnya perbuatan Tuhan Allah Israel. Di tanah perbudakan, di tengah penderitaan, bangsa itu justru berlipat ganda, bertambah secara kuantitas. Hal ini membuktikan bahwa kuasa Allah nyata dan tidak dapat dihambat oleh kuasa manusia. Tidak dapat dihambat oleh penderitaan apapun yang dialami manusia. Allah tidak lupa pada janjinya. Ia ingat pada janjinya kepada Abraham, leluhur Israel, bahwa jumlah mereka akan bertambah banyak, seperti pasir di laut dan bintang di langit. Dalam penderitaan Allah tetap berperan aktif bagi kehidupan umatnya untuk membawa kelepasan agar mereka tahu dan mereka kenal, mereka ingat kalau Tuhan Allah, Allah Israel adalah Sang Maha Kuasa, pencipta semesta yang patut disembah dan dimuliakan di sepanjang kehidupan manusia, bahkan dalam sejarah kehidupan di dunia ini. Di dalam ayat 1 sampai ayat 9 berfokus pada panggilan dan pengutusan Musa secara personal dan privat dari Tuhan. Ada perjumpaan langsung lewat firman-Nya dari Allah kepada Musa. Allah memanggil Musa. Dan di sini ia berfirman. Dan Musa mengenal Allah lewat firman yang disampaikannya. Firman yang bukan saja perkataan yang dapat didengar dan dimengerti, tapi juga firman Allah yang mengandung sebuah amanat, sebuah penugasan. Sehingga Musa yang mendengarnya, memperhatikan perkataan Allah, memahami bahwa ada maksud dan tujuan daripada Allah bagi hidup Musa saat itu. Mari kita perhatikan dalam ayat 1 dan 2. Di situ Allah menampakkan diri untuk dikenal identitasnya sebagai yang maha kuasa. Dalam bahasa Ibrani, El Shaddai. Kepada Abraham, nenek moyang Israel, Allah memperkenalkan dirinya sebagai El Shaddai.
agar Abraham bisa memahami Tuhan yang berbicara dan menyatakan janji kepadanya. Tapi kepada Musa, Allah menyatakan diri dengan nama Tuhan atau menggunakan kata Yahweh dengan tulisan YHWH yang dibaca Adonai. Orang Israel tidak akan menyebut nama Yahweh karena bagi mereka mulut manusia ini cemar, tidak layak menyebut nama Tuhan yang suci dan kudus. Sehingga kalau ada kata YHWH, Yahweh, mereka akan membaca Adonai. Yang kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kata Allah, kata Tuhan itu tidak mengandung pengertian yang berbeda. Tapi bagi orang Israel atau dalam bahasa Ibrani, kata Allah menggunakan kata El dan kata Tuhan Tuhan besar semua menggunakan kata Yahweh. Itu memiliki sedikit perbedaan yang signifikan. Karena nama El itu juga dipergunakan kepada nama dewa-dewa. Tapi kalau nama Yahweh Adonai itu hanya kepada Tuhan Allah Israel. Tidak ada yang lain. Waktu Tuhan menampakkan diri kepada Musa, memanggil Musa untuk menjadi gembala atas Israel, membebaskan mereka. Waktu itu Musa ada di tanah Midian. Tuhan memperkenalkan dirinya dengan nama Aku adalah Aku. Yahweh yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani dan bahasa kita Indonesia. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara, jika Allah tidak memperkenalkan dirinya, tentu Musa tidak tahu siapa yang ia jumpai dan apa yang perlu ia kerjakan. Tapi karena Allah punya kuasa untuk menjangkau manusia dan memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya untuk bisa didengar dan dikenal, maka pesan firman Tuhan itu tersampaikan kepada orang yang Dia pilih dan Dia utus. Dan orang yang mengenalnya mengerti dan melakukan tepat seperti yang disuruh kepadanya. Ya, kalau kepada ibu bapak misalnya disuruh oleh orang yang tidak kenal, pasti bapak ibu tidak mau melakukannya karena tidak kenal. Tapi bagi yang kita kenal, apalagi kenal baik, kita pasti akan melakukannya. Nah, ini sebuah pengertian yang penting bahwa Musa, dia mendapatkan penugasan itu dari Allah. Allah yang memperkenalkan dirinya dan Allah yang menyatakan kuasanya untuk diwujud nyatakan bagi bangsa pilihan. Ayat 3 sampai ayatnya yang ke-7, penulis kitab Keluaran menampilkan Tuhan Allah Israel sebagai pribadi yang aktif dan penuh empati di tengah penderitaan umatnya. Tuhan adalah Allah yang peduli dengan kebutuhan dan harapan umatnya. Tuhan ditampilkan sebagai pribadi yang memerhatikan keberadaan mereka melalui beberapa kata kerja yang dipergunakan di sini. Aku mendengar erang dalam TB1, kalau dalam TB2 mendengar rintihan. Aku mendengar rintihan orang Israel yang diperbudak. Aku akan membebaskan kamu, melepaskan kamu, menebus kamu, mengangkat kamu menjadi umatku, dan membawa kamu ke negeri perjanjian. Pernyataan Tuhan dalam ayat-ayat ini menyatakan maksud dan tujuan daripada Tuhan kepada Musa, supaya Musa melakukan tepat seperti yang Allah perintahkan kepadanya. Allah memang maha kuasa. Dia punya otoritas yang sangat besar di tengah dunia ini. Dia bisa saja langsung membebaskan bangsa Israel. Tapi dalam sejarah perjalanan manusia di bumi, dalam Alkitab kita melihat bahwa Allah melibatkan manusia untuk mewujud nyatakan rancangannya yang besar. Allah bekerja bersama Musa
Yang saat itu Musa sendiri tahu dia memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan. Tapi bagi Tuhan, kelemahan dan keterbatasan manusia bukan rintangan. Tidak boleh dijadikan hambatan untuk melayani Dia. Karena Tuhan punya kuasa yang ajaib. Supaya nanti manusia tidak memegahkan diri bahwa ia berhasil karena kekuatannya. Tapi dia berhasil karena Tuhan memberikan otoritas dan kuasa kepadanya. Semua karena kuasa daripada Tuhan. Tuhan memakai setiap kita. Tuhan juga mempersiapkan setiap kita. Mengutus setiap kita untuk menjadi alat yang memuliakan namanya. Setiap kita diutus ke tempat yang berbeda. Dengan tugas tanggung jawab pelayanan yang berbeda. Tapi semuanya bermuara pada satu hal yang sama. Untuk pekerjaan memuliakan Tuhan di bumi ini. Sehingga banyak orang yang mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan yakin bahwa Dia adalah Juru Selamat. Sang Pembebas. Yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjalani hari-hari kehidupannya. Kita kembali dalam konteks dan teks bacaan kita, di mana bersama dengan Musa Allah menunjukkan kasih setianya dan janjinya kepada bangsa Israel, yaitu kemerdekaan dan hidup sejahtera di tanah perjanjian. Perkataan dalam nas ini memang khusus ditujukan kepada Musa, tapi ketika kita yang membaca Alkitab ini pada masa kini, firman Tuhan juga ditujukan kepada setiap kita. Musa di masa kini. Kita melihat bagaimana Musa wajib mendengar dan memperhatikan apa yang diamanatkan kepadanya. Karena Musa akan menjadi pembebas atas umat Allah. Musa akan mengeluarkan mereka dari keterkungkungan. Memerdekakan mereka yang menderita dari kekejaman Firaun. Untuk membawa meraih hari depan yang penuh harapan. Dan Tuhan bekerja sejak awal. Panjang panggilan Musa ini. Persiapan Allah untuk menugaskan Musa menjadi pembebas itu panjang. Dia lahir di zaman Firaun yang begitu kejam, hendak membinasakan bangsa Israel. Tapi Musa luput dari pembunuhan. Kemudian 40 tahun dibesarkan di lingkungan istana. Dididik dalam lingkungan istana Firaun, istana Mesir. Yang setidaknya dia mengenal kesusastraan bangsa Mesir. Baca, tulis, berhitung. Kalistung. Bagaimana Tuhan mempersiapkan sang pembebas satu tokoh ini dalam kurun waktu yang begitu panjang. Pertama-tama lewat dunia pendidikan, dalam lingkungan istana. Ya mungkin kalau Musa hidup di luar lingkungan istana Firaun, ya dia tidak akan merasakan pendidikan yang mapan. Ya, pendidikan sebagai rakyat jelata. Tapi ya inilah cara Tuhan. Ya, mungkin menyakitkan bagi kedua orang tuanya, Amram dan Yokebed, harus terpisah dari anak bungsunya Musa. Tapi Tuhan punya rencana. Hidup di lingkungan istana. Lalu kemudian ditambah lagi 40 tahun ketika Musa lari ke tanah Midian. Untuk menjadi gembala atas Israel. Menggembalakan domba-domba milik Yitro mertuanya. Selama 40 tahun jadi Tuhan mempersiapkan Musa untuk menjadi pembebas atas Israel. Selama 80 tahun. Bukan kurun waktu yang singkat. Bangsa Israel untuk melihat keajaiban Tuhan, 10 tulah di Mesir atau 10 mujizat. Ya, 430 tahun dulu menunggu. Musa 80 tahun dulu. Lalu tambah lagi 40 tahun perjalanan di padang gurun. Banyak keajaiban yang Tuhan nyatakan di sana. Nah, kita melihat di sini ibu bapak, saudara-saudara, bahwa Tuhan sejak awal memilih orang yang Ia kehendaki. Dan orang yang dikehendakinya itu
tidak boleh menolak, dididik, dibentuk oleh Tuhan menurut waktu dan kehendaknya, sehingga ia menjadi orang yang taat, orang yang tekun dan setia untuk menunaikan sebuah tugas yang besar. Tugas daripada Allah yang Maha Kuasa dan juga pekerjaan melayani umat Tuhan, bangsa Israel yang tegar tengkuk. Dan dalam ayatnya yang ke-8, sayangnya ketika Musa menyatakan kalau Tuhan akan memberikan kepada mereka kemerdekaan, Musa juga memperkenalkan dirinya bahwa dialah yang diutus Tuhan menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Tapi bangsa Israel yang mendengar perkataan Musa tetap apatis. Karena apa? Karena putus asa. Karena menanti jawaban Tuhan yang begitu lama. Perasaan dan pikiran apatis seperti ini sangat manusiawi. Bisa muncul dalam benak dan nurani kita di saat penderitaan yang dihadapi tidak kunjung selesai. Putus asa menjadi sebuah titik terendah bagi kehidupan manusia siapapun mereka. Ketika penderitaan tidak mampu dikendalikan, rasa sakit, rasa duka, rasa lelah, rasa dikecewakan, rasa gagal menghampiri kehidupan manusia. Bapak Ibu pernah mengalaminya? Pernah? Oh, enggak pernah. Puji Tuhan lah ya. Semuanya tampaknya wajahnya mengatakan tidak pernah putus asa. Kalau menderita sudah sering ya. Mungkin ada sebagian daripada kita. Ada yang mungkin pernah putus asa. Ada yang hampir putus asa. Sehingga tidak lagi melihat janji Tuhan. Tidak dapat melihat firman Tuhan. Apa iya Tuhan berkenan dengan apa yang saya ungkapkan, yang saya inginkan? Apa iya Tuhan melihat penderitaan saya saat ini dan berkenan untuk mengeluarkan saya dari segala tekanan hidup ini? Apalagi kalau kita lihat ya, bangsa itu sudah mengalaminya selama 430 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Yang kalau secara naluri manusia lahir menjadi budak, udah yakin dah budak terus sampai mati akan jadi budak, punya anak juga budak, akan selalu diperbudak. Mentalnya pasti mental tertekan. Tidak tahu jalan mana yang harus dilakukan karena situasi kondisinya sudah terkungkung. Apalagi mereka tidak mengenal secara pasti Tuhan Allah Israel. Karena mereka telah terikut pada penyembahan dewa-dewi di Mesir. Bisa saja dalam pikiran mereka bertanya, kenapa baru sekarang Tuhan mendengar dan menjawab doa kita? Mengapa lama sekali Tuhan mengabulkan doa kita? Dan sejuta pertanyaan lainnya yang mungkin juga menjadi pertanyaan kita dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Manusia cenderung segala pergumulan cepat selesai. Setiap persoalan cepat teratasi. Semua penderitaan segera berlalu. Tidak ada lagi badai kehidupan. Manusia satupun di dunia ini tidak ada yang tahan menderita. Kecuali Yesus Kristus Tuhan kita. Yang memang dia datang untuk menjalani penderitaan kita manusia. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin tidak bisa dijawab secara detail dan sempurna. Mengapa, kenapa, bagaimana, kapan, dan lain sebagainya. Hanya Tuhan yang tahu semuanya karena Dia adalah penuntun dan pengendali kehidupan kita.
Ada sebuah misteri daripada Tuhan yang tidak Dia berikan kepada kita untuk kita tahu apa maksud di balik semua ini pada saat kita mengalaminya. Semua seperti sebuah teka-teki kehidupan. Semua tampak samar, tampak jauh. Tapi ketika semua telah berlalu, ketika Tuhan sudah menyatakan kehendak-Nya, menyatakan kasih setia-Nya, menjawab doa-doa kita, peduli pada pergumulan kita, barulah kita mengerti bahwa Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang Maha Kuasa, yang memang menuntun perjalanan hidup kita, memproses kita, membentuk kita menurut rancangannya, bukan menurut kehendak kita yang mudah rapuh dan mudah putus asa. Tapi untuk menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu percaya hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan mendidik umat-Nya, mendidik setiap kita lewat berbagai peristiwa kehidupan dalam musim-musim kehidupan yang silih berganti. Untuk kita mengenal Dia, mendengar suaranya, bertekun dalam pengajarannya, dan selalu minta hikmat-Nya, sehingga setiap hal bisa dilalui dengan rasa syukur, dengan rasa memuji memuliakan Tuhan sebagai bagian kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, peristiwa pengutusan Musa kepada bangsa Israel dan karya pembebasan yang dilakukannya sejajar dengan apa yang Yesus Kristus Tuhan kita alami. Yesus Kristus adalah utusan Allah untuk menggenapi rancangan keselamatan, membebaskan manusia dari kutuk dosa, sama-sama hadir sebagai pembebas. Ya, dalam peristiwa Teofani, penampakan Tuhan Yesus bersama dengan dua tokoh besar lainnya, ada Musa dan ada Elia. Ya, di situ ketiganya menunjukkan pribadi sebagai utusan Tuhan untuk memerdekakan manusia. Kalau Elia untuk menyatakan Tuhan yang Maha Kuasa hanya Allah Israel, bukan Dewa Baal atau Dewi Asyera. Nah, kita melihat di sini bahwa ketika Musa dan Yesus hadir dalam dunia ini, mereka berada pada situasi yang sama, hidup di zaman penguasa yang lalim. Tapi keduanya lolos dari upaya pembinasaan. Keduanya tahu bagaimana berada pada situasi dan kondisi yang terkungkung akibat kebengisan manusia terhadap sesamanya dan akibat kuasa dosa yang mengungkung manusia. Tapi peran Yesus dan keberadaan Yesus, Tuhan kita, jauh lebih tinggi di atas Musa. Karena Yesus memerdekakan kita dari kutuk dosa dan memindahkan kita ke dalam kerajaan terang agar kita dapat berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Orang yang melihat kita tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus yang tahu melakukan kasih, keadilan, kebenaran, yang tahu bersyukur kepada Tuhan dan membagi damai sejahteranya. Pesan firman Tuhan pada saat ini berkaitan dengan bulan kemerdekaan HUT Republik Indonesia dan peringatan HUT Yappendik GPIB, yaitu yang pertama, setiap kita dipilih dan diutus oleh Tuhan untuk mengikut jejak juru selamat kita, Yesus Kristus, dan meyakini bahwa setiap kita ada tujuannya hadir dalam dunia ini, hadir untuk menjadi alat yang memuliakan Tuhan, bertindak penuh kasih, pembawa damai, gemar berbuat baik, suka menolong, cinta kebenaran dan keadilan. Sifat dan tindakan itu menghantar kita untuk menjadi orang-orang yang berperan membawa pembebasan bagi sesama. Ketika ada perseteruan, perselisihan, peperangan, kita hadir membagi kasih dan damai sejahtera, mengeluarkan orang-orang dari
hawa nafsu untuk membinasakan. Terbebas. Ketika kita hadir menjadi pembawa kasih dan damai, mengampuni orang yang bersalah, orang itu bebas dari ketakutan dan hukuman. Ketika kita hadir di tengah persekutuan yang penuh dengan kebencian, lalu kita membawa damai, kita membawa kasih, membawa keadilan, orang itu pun terbebas dari rasa benci. Karena kebencian, iri hati, amarah, dan dendam sangat menekan, mengungkung tiap orang. Tidak memiliki pikiran yang positif, tidak memiliki tutur kata yang baik, karena di dalam hatinya masih terkungkung dengan perasaan-perasaan negatif. Tapi ketika kita datang dengan perbuatan, sifat, tindakan yang positif, maka orang itu terbebaskan. Orang yang hidup penuh kasih, dia adalah orang yang merdeka. Tapi orang yang hidup dalam dendam, amarah, kuasa dosa adalah orang-orang yang masih terkungkung. Nah, kita sudah mengalami pembebasan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita bisa tersenyum, kita bisa memiliki kepala yang tegak dan badan yang tegap untuk menuju hari esok. Karena Tuhan bersama dengan kita pada hari esok. Yang kedua, pendidikan merupakan sarana untuk membangun masa depan seseorang menjadi lebih baik. Bahkan membangun sebuah bangsa dan negara yang maju, adil, beradab, serta bangsa yang kokoh teguh. Pendidikan menjadi sarana untuk memerdekakan seseorang dari ketidaktahuan, kebodohan, keterkungkungan, dan kemiskinan. Jadi kemiskinan belum tentu karena begitu adanya. Bisa jadi itu karena secara sistematis pembodohan yang dilakukan. Nah, kita sebagai gereja hadir untuk membawa orang keluar dari kemiskinan. Dimulai dari dunia pendidikan. Dia terasah pikirannya, memiliki pikiran yang berilmu, tahu membedakan yang baik dan benar, yang salah dan tidak salah, yang buruk, yang kurang, yang lain sebagainya, yang negatif. Nah, GPIB memiliki yayasan pendidikan Kristen, Yapendik, khusus di Mupel Bangka Belitung, itu ada di Sungai Liat. Yapendik cabang Sungai Liat di bawah asuhan GPIB Ora et Labora. Bapak Ibu ada yang sudah pernah ke sana? Ada lulusan sana, alumni Sekolah Harapan? Nah, mungkin ada yang pernah ke sana, mungkin ada yang alumni. Ya. Saat ini Yapendik GPIB seperti yang tadi dibacakan dalam pengakuan dosa, memiliki banyak keterbatasan. Saat ini fasilitas yang dimiliki Yapendik memang sebagian besar Yapendik GPIB di bawah, artinya minim sekali. Yang bagus saat ini ada 2. Di Yapendik cabang Batam dan cabang Sungai Liat Bangka. Nah, kita perlu Ibu Bapak Saudara-saudara memperhatikan Yapendik kita. Memang ada iuran bulanan dari kas operasional GPIB Maranatha Pangkal Pinang. Ya. Berdasarkan persembahan-persembahan yang diberikan Bapak Ibu, ada disisihkan untuk menopang, tapi itu tidak besar. Nah, jika Bapak Ibu memiliki kerinduan untuk memperhatikan Yapendik GPIB, Bapak Ibu bisa menjadi sahabat Yapendik GPIB cabang Sungai Liat secara khusus karena Bapak Ibu tinggal di Bangka Belitung. Untuk membuat anak-anak kita ke depan menjadi orang-orang yang berdaya guna. Mungkin kita tidak kenal mereka, tapi kita mempercayakan masa depan
kita dan masa depan mereka juga kepada siswa-siswi. Tahun 2045 yang merupakan cita-cita bangsa dan negara kita, Indonesia menjadi Indonesia maju, itu ada di generasi sekarang. 45 dikurangin 24 berapa Bapak Ibu, berapa tahun lagi? Coba saya kalau disuruh ngitung bingung saya. 2045 dikurangin 2024 berapa? 21. 21 ya. 21 tahun yang akan datang, harapannya Indonesia maju. Di mana generasi emasnya? Mereka, kita, anak cucu kita saat ini. Kita sudah mengalami kemerdekaan, kita sudah menjadi orang-orang yang pandai, yang tahu menjalani kehidupan dalam pimpinan Tuhan. Tapi anak-anak kita, mereka dalam masa merintis. Mari kita juga mau mendonasikan apa yang kita miliki untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah-sekolah Yapendik milik GPIB. Sehingga para guru, siswa, pengurus yayasan boleh sejahtera, mereka boleh mengelola Yapendik ini dengan baik. Kita juga terpanggil untuk mendoakan para guru-guru kita, para tenaga pendidik yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita untuk memproses kita hingga saat ini. Kecuali mungkin yang sudah usia 70 tahun, dia gak bisa lagi doakan gurunya, karena gurunya sudah duluan ke rumah Bapa di sorga. Tapi setidaknya mendoakan tenaga pendidik yang sedang berjuang untuk membangun bangsa dan negara kita, supaya selalu menjadi negara dan bangsa yang berdaulat, yang bisa menjadi berkat bagi kehidupan di dunia ini, bagi keutuhan ciptaan, dan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.